Saya suka ombak itu karena setiap ombak itu ngasih joy yang berbeda, Kak. Sama kayak kehidupan, kita coba ini kita gagal, terus ada lagi ombak datang, kita coba ini gagal, ada ombak datang, coba ini berhasil. Di Bali itu pas high session kita bisa bawa uang pulang itu jutaan, Kak ya. Dalam seminggu bisa 10 jutaan gitu. Makanya saya pikir, oh saya bakal bisa hidup di dunia surfing ini gitu. Pesan buat orang tua di mana-mana lah di Indonesia, jangan terlalu mengekang anaknya. Karena banyak hobi yang bisa dijadikan sumber rezeki dan semua anak itu cuman butuh support dan care lah. I just want the new thing. I just want the new thing. One, two, three, go. Bima Sakti, pria usia 29 tahun ini, lahir dan besar di Padang. Tumbuh dengan ombak yang tak pernah jauh dari hidupnya. Di usia ketika banyak orang sibuk mencari zona nyaman, Bima memilih pindah ke Bali. Bukan sekedar untuk tinggal, tapi untuk mengejar satu mimpi, menjadi surfer. Oh, nama saya Bima Sakti. Saya 29 tahun. Saya berasal dari Sumatera Barat, Padang. Kalau tahu itu nasi Padang ya kan? Padang, sekarang domisili di Bali. Kegiatan sehari-hari saya surf instructor, coaching at the gym tuh. Ngajarin orang gym juga. Oh, surfing itu adrenalin rush kayak sehat sih sehat olahraga, tapi bahaya juga kalau orang yang nggak tahu. Terus harus tahu juga spotnya, di mana spot yang bagus buat level kita. Terus sekarang orang yang nggak tahu spot, dia pergi ke spot yang ombaknya besar, terus accident gitu, unconscious gitu, nggak sadar diri, bisa meninggal dunia juga. Bisa, karena saya juga ngajarin orang yang tidak bisa dengar surfing, jadi saya bilang bisa, kecuali kalau mereka, maaf disebut, kalau cacat misalnya, nggak ada tangan gitu. Mungkin dia juga cuma bisa seluncuran tapi nggak terlalu into surfing, karena surfing butuh organ tubuh ya, tapi bisa. Semua orang itu bisa surfing, tergantung niat mereka. Saya dari Padang ke Bali itu awalnya saya cuma pengen liburan. Saya bukan dari kota Padang, tapi ketika saya dari Pariaman itu 30 menit dari kota Padang. Karena tidak ada orang luar yang masuk ke kota itu, terus tidak ada pembangunan, jadi ekonomi mereka mutar sama mereka aja. Jadi ekonomi mereka tuh stuck, nggak growing gitu. Jadi saya pikir, saya harus keluar nih. Karena pria Minang itu kan harus pergi merantau gitu. Biar bisa ngubah hidup dan bantu keluarga yang di rumah juga. Saya decide to go to Bali. Kecil saya dulu surfing, bukan sama papan, saya surfing nggak sampan gitu. Kalau kakak tahu itu kayak orang buat mancing. Karena ada tempat duduknya, ada papan-papan kecil gitu. Jadi saya seluncuran gitu, papan itu saya pegang kayak gini, saya seluncuran di badan saya di ombak itu. Sampai tahun 12 ada abang-abangan pulang dari Jogja, dia bawa papan surfing, dia kasih saya coba papan surfing, saya fall in love, keep surfing every day ya. Oh, seperti dream come true Kak ya, karena kita hobi surfing di sini, banyak surf shop, banyak orang yang jual. Industri surfing di sini growing, kita bisa mendapatkan papan dengan mudah gitu. Enggak dengan mudah, kita juga nabung buat beli papan kan. Kita pelan-pelan nabung beli papan, beli equipment, fin semua. Karena equipment buat surfing itu nggak murah Kak ya. Harga papan itu sampai 10 jutaan gitu. Fin itu sampai 2 jutaan. Karena itu kita harus kerja keras lah buat hobi biar berjalan gitu kayak. Jadi awalnya ke Bali itu saya cuman pengen surfing lah ke Bali. Karena saya ada tabungan sedikit, kita ada tabungan. Terus saya bawa 4 papan saya bawa ke Bali. Nyampe di Bali, terus saya surfing, kenakan hidup. Terus saving saya makin lama makin menipis. Dan
Saya nggak mau pulang saya karena ombak bagus. Saya mulai jual papan saya satu persatu sampai saya punya papan terakhir. Saya decide cari pekerjaan. Dan awal pekerjaan saya itu cuma di pantai. Cuma dapat 15.000. Saya pindah ke another bar, kerja di bar-bar di pinggir pantai gitu. Sampai saya dapat relasi itu kerja di surf camp. Salah satu surf camp terbesar di Bali. Ownernya orang Jerman. Dan saya belajar how to become a coach. Awalnya ada abang-abang saya di Bali juga udah coaching kasih saya inspirasi. Kamu kerja aja di sini jadi coach di Bali. Lumayan kok bisa bertahan hidup, bisa bantu orang tua di rumah. Wah, bantu orang tua di rumah itu mimpi saya kan. Oke lah, saya dalami Kak, saya dalami. Saya kerja di salah satu camp terbesar di Bali dan sampai sekarang saya buka sekolah surfing saya sendiri gitu. Dan saya juga spesialis saya di Bali nih Kak. Spesialis buat ngajarin orang tuli buat selancar. Jadi saya nggak ada saingan gitu. Jadi semua orang tuli yang tahu saya datang ke saya gitu. Saya belajar bahasa isyarat itu awalnya saya mikir bahasa Korea orang bisa, bahasa Rusia orang bisa, Jepang apalagi Inggris sudah merata lah semua orang bisa. Saya harus cari bahasa yang nggak ada orang bisa. Kebetulan itu saya ketemu sama teman, saya tabrak dia di air dulu dan ternyata orang itu nggak bisa dengar. Jadi mereka bicara pakai tangan. Saya belajar bahasa itu aja, saya bilang. Saya belajar bahasa itu dan akhirnya saya fluent sekarang bisa bahasa International Science Language. Pernah saya juga ngajarin anak kecil 14 tahun itu Ricky, Jepang, Indonesia. Dan sekarang dia ya King of the Grom ya. Kau juara terus. Dari sana saya pikir, saya sukses jadi coach. Jadi saya pikir, saya surfing buat saya sendiri itu cuma buat fun. Dan buat ngajarin orang, fun juga, tapi kita dapat uang gitu Kak. Awalnya sih harus mengerti laut ya Kak ya. Harus mengerti laut, di mana mereka surfing, mereka harus mengerti arus, point break, reef break, atau beach break. Dan mereka juga, saya sarankan harus pergi sama coach sih. So, kalau buat pertama kali mau belajar surfing harus sama coach sih. Saya suka ombak itu karena setiap ombak itu ngasih joy yang berbeda Kak. Sama kayak kehidupan, kita coba ini kita gagal, terus ada lagi ombak datang, kita coba ini gagal. Ada ombak datang, coba ini berhasil, sama kayak itu. Dari ombak itu kita berusaha belajar juga tentang kehidupan gitu. Jangan menyerah, coba aja terus, ya kan. Di Bali itu pas high session kita bisa bawa uang pulang itu jutaan Kak ya. Sampai 3-4 jutaan. Dalam sehari, dalam seminggu bisa 10 jutaan gitu. Makanya saya pikir, saya bakal bisa hidup di dunia surfing ini gitu. Kalau orang yang pengen hidup dari surfing ya jangan menyerah aja sih. Kayak laut ya, ada pasang naik, pasang surut gitu. Sama ya kayak ada rezeki, ada pasang naiknya, ada pasang surutnya, jangan menyerah. Kalau orang yang mau memulai hidup dari surfing, jangan lelah belajar aja. Harus cari banyak relasi biar tahu semua gitu. Setelah tahu semua, pasti relasi bakal membantu kita juga untuk bertahan. Ada mungkin kayak saya akan berhenti coaching, tapi saya akan hiring orang buat kerja di tempat surf school saya, dan saya nggak ngajar lagi, saya berbagi rezeki sama orang. Mereka yang ngajar. Ada sih 2-3 orang yang saya ajari sekarang bahasa isyarat. Mereka kadang kalau tamu saya itu sampai 10, sampai 6 orang, kalau saya sendiri kewalahan saya. Jadi saya ajari mereka. Itu berjalan sampai sekarang Kak, udah jalan ya. Mungkin kalau umur saya bertambah, kalau saya dikasih kesempatan ya saya akan berhenti coaching. Saya nggak kalau coaching lagi, mungkin untuk surfing saya akan surfing sampai saya nggak bisa berdiri mungkin kayak. Mungkin saya jadi fisherman kayak tukang pancing saya mungkin ya. Karena dari kecil saya besar di lautan kayak. Saya besar di lautan, saya growing up sama bapak saya dulu juga punya sampan gitu. Pernah bawa saya mancing. Jadi saya ini juga bisa hidup dari sini gitu. Tapi surfing lebih menjanjikan sih.
Mungkin kalau saya nggak kenal surfing, saya bakal jadi fisherman. Pesan buat orang tua di mana-mana lah di Indonesia, jangan terlalu mengekang anaknya. Karena banyak hobi yang bisa dijadikan sumber rezeki dan semua anak itu cuman butuh support dan care lah. Kalau dia nggak butuh kekangan, jangan terlalu takut karena kalau anak itu udah growing, mereka tahu mana yang jelek, mana yang buruk juga ya kayak. Jadi support aja anaknya dengan hobinya. Itu saja sih. Banyak juga atlet-atlet seperti atlet tenis, atlet padel yang terbaik di Asia sekarang juga orang Indonesia. Dari hobi juga mereka bisa dapat itu ya kan. Jadi belajar aja lah dari sana gitu. Juga bisa belajar dari saya gitu. Pendapatannya nih dari Bima Surf School. Dari Bima Surf School harian, mingguan apa bulanan? Oke, last month saya dapat lumayan, saya dapat 72 Kak, 72 juta. Last month ya. Bersih. Itu udah di tabungan saya ya. Itu pas lagi high session. Di low sessionnya itu saya paling sedikit dapat di low session itu ada 6 sampai 8 jutaan per bulan. Oh, bulan habis Maret, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, September, Oktober. Ada 7 bulan kita buat cari uang sebanyak mungkin. Ya kalau untuk anak-anak di kampung sih belajarlah dari lingkungan karena lingkungannya dia itu ekonominya stuck gitu. Maaf saya kata ya emang stuck ekonominya Kak. Cuman berputar di sana aja, nggak ada orang luar yang masuk. Nggak ada di melangkah lah, langkahkan kakimu, capai tujuanmu. Kalau buat teman-teman yang mau belajar dan cari pengalaman di Bali, punya pengalaman surfing yang berkesan, ya teman-teman boleh datang ke Bima Surf Bali atau teman-teman mau cek dulu bisa cek di Instagram Bima Surf Bali atau mau cek di website kita punya juga website www.bimasurfbali.com dan teman-teman bisa belajar tentang saya di sana juga dan kalau teman-teman tertarik datang ke Bali kita bisa surfing. Saya akan show around lah bawa kemana-mana teman-teman suka. Saya Bima Sakti, umur saya 29 tahun dan saya tinggal di Bali, saya seorang surf instructor. Thank you Kak. BS Splash.